Perkenalkan, nama saya Putri Sari Pradini, absen 29 kelas 9G. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang epididymis. Epididymis merupakan saluran di dalam skrotum atau kantung pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis atau buah zakar. Organ ini berfungsi menyangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang kedua, vas deferens merupakan organ berbentuk tabung yang berasal dari mesonephronik atau Wolfine pada manusia. Vas deferens ini panjangnya sampai 30 atau 35 cm, dimulai pada epididymis dan berakhir pada ductus ejakulasi terletak medial terhadap vesikulasi seminalis dan posterius prostat. Yang ketiga merupakan vesikulasi seminalis. Vesikulasi seminalis merupakan organ yang berperan paling dalam di sistem reproduksi pria. Vesikulasi seminalis terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Perkenalkan, nama saya Lucy Dayani, nomor 26 dari kelas 9B. Saya akan menjelaskan tentang uretra dan skrotum. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran baik pada sistem kemih atau ekskresi atau sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Kantung kemih dan uretra terletak pada saluran kemih bagian bawah. Skrotum merupakan kantung kulit yang menggantung di belakang penis. Fungsinya yakni menahan dan membantu melindungi dua testis. Testis sendiri fungsinya yakni memproduksi sperma. Untuk suhu testis sendiri biasanya lebih dingin daripada bagian dalam tubuh. Kenalkan, nama saya Putu Ayu Permata Eka Putri dari kelas 9B, absen 27. Hari ini saya akan mengatakan materi tentang spermatogenesis atau proses pembentukan sperma yang terjadi pada laki-laki. Sebelum memulai pembahasan tentang spermatogenesis, tahukah kalian yang menandakan bahwa sistem produksi pada anak laki-laki yang telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis saat mimpi basah. Dan juga pada umumnya mimpi basah terjadi kisaran 10 sampai 14 tahun. Sekarang mari memulai ke materi spermatogenesis. Spermatogenesis atau proses pembentukan sperma terjadi pada tubulus seminiferus. Kata tubulus sendiri berarti saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah berarti saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogoneum yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis yang membentuk spermatosis primum. Selanjutnya, spermatosis primum mengalami pembelahan meiosis tahap 1 yang membentuk dua spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Spermatosis sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang kemudian membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga akhirnya terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Perkenalkan, nama saya Kumaulan Ningsih dari kelas 9G nomor absen 22. Di sini saya akan membuat video materi tentang spermatosis sekunder dan spermatozoa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder merupakan tahap ketiga dari spermatogenesis sebagai hasil meiosis dari spermatosit primer dan akan menjadi spermatid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari spermatosis sekunder. Yang pertama, berukuran lebih besar daripada spermatosit primer. Yang kedua, spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2 haploid kromatid. Yang ketiga, spermatosit sekunder membelah menjadi 2 spermatid. Selanjutnya saya akan
menjelaskan pengertian dari spermatozoa. Spermatozoa atau sel sperma adalah hasil produksi dari testis yang terbentuk dari beberapa sel. Spermatozoa terbentuk dari 23 kromosom dan 1 haploid. Fungsi dari spermatozoa yaitu untuk membantu membuahi sel telur dalam proses pembuahan. Nah, dari proses pembuahan ini nantinya akan tercipta embrio yang akan berkembang menjadi janin. Proses pembentukan spermatozoa disebut juga spermatogenesis, yaitu pematangan dan pembentukan sel sperma pada pria atau pembentukan benih. Perkenalkan, nama saya Eka Dedi Kautal Kirawan, kelas 9G, nomor absen 7. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan sel telur sehingga terbentuknya zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian tertekan implantisasi ke dalam embrio. Pada kondisi ini seorang perempuan mengalami kehamilan. Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio pada kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Di sini saya akan menyampaikan tanda-tanda kehamilan normal yang terjadi pada ibu hamil di trimester pertama, yaitu 1. Morning sickness. Morning sickness adalah gejala atau mual yang dialami oleh ibu hamil di usia kehamilan 4 sampai 12 minggu. Ini disebut morning sickness. Gejala ini bisa terjadi pada siang ataupun malam hari. 2. Pendarahan. Pendarahan yang tidak sedikit merupakan salah satu contoh tanda kehamilan yang normal. Meski demikian, gejala ini masih bisa disertai dengan kram ringan dan datangnya menstruasi atau datang bulan. Yang ketiga, kram. Kram merupakan salah satu tanda kehamilan normal yang terjadi pada ibu hamil. Meskipun demikian, kram merupakan salah satu tanda yang sering dialami ibu hamil di awal kehamilannya. Ketiga, yang tidak mengganggu atau tidak menyakitkan merupakan salah satu tanda kehamilan normal yang terjadi pada hamil di trimester pertama. Peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan yang normal merupakan salah satu tanda kehamilan normal yang terjadi pada trimester pertama. Peningkatan berat badan yang normal yaitu 1 sampai 2 kg atau 2 sampai 2,5 kg. Perkenalkan, nama saya Kade Elvawan Mahardika Saputra, kelas 9G, nomor absen 11. Saya akan menjelaskan pengertian trimester kedua. Trimester kedua kehamilan terjadi pada minggu ke-13 sampai 28 kehamilan. Pada trimester ini organ vital bayi seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak sudah lebih berkembang sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Bayi juga mulai bisa mendengar suara dan menelan. Rambut kecil bayi akan mulai tumbuh dan tubuhnya juga sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil. Pada awal semester kedua, berat bayi sudah mencapai 1,5 ons dibandingkan dengan semester pertama. Ibu hamil akan memiliki lebih banyak energi di semester kedua ini. Gejala kehamilan tidak nyaman pun juga mulai berkurang sehingga semester kedua ini dianggap sebagai periode kehamilan yang paling nyaman. Perkenalkan, nama saya Imade Anggara Arya Dwi Payana, nomor absen 08, kelas 9G. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang paling umum terjadi seperti 1. Endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. 2. Kanker serviks. 3. PCOS. 4. Fibroid rahim. 5. Gonorrhea dan chlamydia. 6. HIV atau AIDS. 7. Disfungsi seksual. Itulah beberapa gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi.